Wah gak kerasa ya, kita udah ada di episode terakhir di series Never Ending K-Drama, kolaborasi antara Podcast Ngedrakor dan Korean Cultural Center Indonesia. Terima kasih buat semua teman Ngedrakor yang udah dengerin episodenya, udah share episodenya ke sosial media kamu, udah follow kita di Instagram dan di Spotify. Dan tunggu kolaborasi Podcast Ngedrakor selanjutnya. Abis ini kayaknya enak kalau sama Kim Ji Won kali ya, kan dia mau ke Jakarta tuh. Oke. Kim Soo Hyun juga mau ke Jakarta tuh. Oke. Do Kyung Soo juga mau ke Jakarta kan. Ya aminin aja dulu ya, amin. Iya. Yuk biar cepet. Hai Miss Rizky, Halo Karon. gimana kabarnya minggu ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi beda. Kayak tadi jawabannya gak gitu. Tadi kayaknya agak It's been a long week. Padahal baru midweek ya. Baru hari kedua kamu di minggu gak ini. cocok kalau misalkan harus bekerja di lokasi syuting karena kalau baru hari kedua di Sudah, weekend ya udah kayak langsung dimarahin sama PD NIM-nya. Akreditasi sekolah. Doakan lancar. Amin. Apa sih yang dilakukan di akreditasi? Nggak, pertanyaan yang harus dicanangkan adalah Kak, udah berapa sih K-drama yang udah kita bahas Di podcast Ngedrakor? Di The History of Ngedrakor. Oh wow, kalau dari season 1 mungkin sekitar 14 juta. 14.077. Sekarang sih total listener kita di Spotify udah sekitar 13.000 jam kayaknya. Sotoy, nggak tahu. Belum lihat Belum sebenarnya cek trafficnya. analisis. Tapi lumayan banyak lah. Kalau ditanya berapa judul, mungkin aku bisa memastikan lebih dari 30 kali ya. Iya, karena lebih dari 50 aman sih bilang. Oh iya benar, karena ada beberapa judul yang kita bahas beberapa kali juga kan. Iya. Kalau film ya movies lumayan lah, lebih dari 5 kali. 5 kali Iya. ya. Kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Well, we're going to talk about the awards yang menurut aku cocok banget untuk disajikan sekarang karena this is our last episode of Never Ending K-Drama ya kan. Oh my God. Dan kita kayaknya sepantasnya menutup ini dengan yuk kita sebutin penghargaan apa saja yang sudah mungkin beberapa drama yang kita pernah bahas itu dapat prestigious awards. Nah, ini salah satu apresiasi buat para sineas dan para krunya juga, buat para itulah, we are going to talk about awards. Kenapa sih penting banget ngomongin awards? Karena kalau kita nggak mengapresiasi sebuah karya tuh jahat. Betul. Ini curhat sih sebenarnya. Setuju. Ini curhat sebenarnya. Kalau bisa kamu bekerja di tempat yang tidak mengapresiasi kamu, kamu akan kehabisan tenaga dengan sia-sia. Which is happening too. Seperti halnya dalam kehidupan, kita juga pasti membutuhkan yang namanya pengakuan, apresiasi gitu ya. Dalam hal apapun sih sebenarnya ya, sekecil apapun itu kan juga sangat berharga gitu. Apalagi kalau bentuknya adalah sebuah award yang skalanya udah bisa dibilang kalau udah menang ini mungkin bisa dikatakan satu karirnya negara aman. tahu karirnya aman gitu ya. Karena kayak kemarin kita sempat sedikit menyinggung juga soal how the K-drama landscape sama film landscape di Korea Selatan dan di Hollywood dan Indonesia itu agak berbeda gitu ranah yang berbeda gitu, karena beberapa orang yang sering kita lihat di drama belum tentu ikut populer di film dan juga begitu juga sebaliknya. Gitu. Tapi dengan ketika mereka muncul dan menang sebuah award itu biasanya karirnya itu bisa terbuka lebar tuh. Lo mau masuk ke film dari drama jadi Sok Ayu boleh, atau kalau mau dari drama ke film juga boleh, mau ke teater juga boleh gitu. Iya betul. Ya sebelumnya kan kayak aku jujur baru tahu Kim Dami itu pas Itaewon Class. Iya, me too. Aku nggak tahu Actually that was sebelumnya. my first introduction to Kim Dami. Betul. Aku nggak tahu ternyata dia tuh pernah main film dan pernah dapat penghargaan di film juga gini. Ternyata gitu kan. Tapi dan perspektif kita sedikit it's upgraded in a way kayak berarti dia tuh sangat berbakat. Betul, ya kan. Dan betul. jadi ada buat aku sendiri secara personal ada dorongan untuk project Kim Dami yang lainnya, jadi pengen nonton lagi, atau film yang dia menangkan award itu jadi apa sih kok dia dapat award di sini, pengen tahu deh gitu. Apa sih bener. ininya actingnya bener kan kayak gitu. Terus kayak misalkan juga seseorang yang udah sering main K-drama kayak Park Shin-hye misalnya, terus tiba-tiba dia banyak main film kan kayak Miracles in Cell No. 7 gitu misalnya, kayak mau nggak mau orang akan kayak
familiar dengan dia di drama membuat mereka ingin datang ke bioskop buat ngeliat gitu kan. Iya. Ingat gak sih pas zaman-zaman waktu itu aku pernah vaksinnya juga sih main di Hyung kan bareng sama Do Kyung Soo sama Jo Jong Soo kan. Terus kayak melihat 3 orang yang biasanya kita lihat di layar kaca terus ini di layar lebar dengan sebuah cerita yang mengharu biru kayak so fun gitu. Iya. Contohnya Lee Do Hyun juga. Lee Do Hyun kan aku taunya ini juga debut dia kan. Ini debut dia di film gitu. Dan langsung dapet dong Best Newcomer gitu kan. Best New Actor in film gitu. Congratulations Lee Do Hyun. Dan Kim Go Eun juga dong. Kim Go Eun juga. Best New Actress di ini kemarin mereka menang buat Exuma di Baeksang Arts Award tahun ini ya di 2024. Dan aku bisa ngelihat benar kata Karon tadi landscape dan mungkin approach-nya juga antara TV dan industri film itu agak sedikit berbeda ya. Contohnya cara acting Kim Go Eun menurut aku dari yang aku tahu yang kayak misalnya Goblin ya. I never thought that Kim Go Eun would go that far in Exuma. Kayak se all out itu tuh aku oke, jadi emang gimana tuntutan sih ya. Bener-bener. Tapi itu jadi masuk akal loh karena waktu itu tuh siapa yang ngomong ya? Ini aku lupa deh. Aku pernah nonton interviewnya salah satu aktor. Aku lupa aktor Indonesia atau aktor luar negeri gitu yang dia udah pernah main film, terus juga besar dari TV series juga gitu. Atau ini malah aktor Korea yang ngomongnya aku lupa deh. Pokoknya dia bilang kalau kita berakting di film sama di TV itu sebagai aktor approach-nya memang sangat-sangat berbeda gitu cara mereka untuk menampilkan ekspresi seberapa lama mereka harus menahan ekspresi itu di depan kamera dan segala macam itu mereka akan menampilkannya dengan sangat berbeda gitu dan tensionnya selebay apa yang mereka mau tampilkan yang harus mereka tuangkan betul. Ya itu juga akan jadi sangat berbeda gitu. Yes, jadi definitely. Ketika tadi kamu ngomong soal Kim Go Eun di Goblin dan juga di Exuma, memang kalau bisa dibilang kalau Goblin kan secara skala produksinya udah sangat besar ya, sudah sangat bagus gitu. Tapi tetap ini adalah produk TV gitu ya. Jadi kita akan tetap melihat berseri dan kita akan tetap melihat yang kayak character development dalam episode yang panjang gitu. Sementara kan kalau di film durasinya sangat singkat kan, cuman paling 3 jam tuh udah luar biasa sih. Iya, tapi dituntut yang betah nonton Dune tuh luar biasa sih. Aku betah. Iya kan, luar biasa kan. Oke. Iya, betul. Dan harus dituntut untuk menampilkan kayak porsinya segini, dramatisnya seperti ini, details ekspresinya seperti ini, and she did it. Aku ada teman yang bilang, emang Kim Go Eun akan bisa ya? Ini kan tentang shamanism, ada yang bilang gitu dan Kim Go Eun just proved that those people who think like that wrong. Jadi kayak oke, Kim Go Eun way to go. Dan itu adalah sebenarnya hasil dari kita kalau mau ngasih kredit ke Kim Go Eun aja, apresiasi ke Kim Go Eun aja, kayaknya kurang gak sih? Soalnya pasti di balik itu ada banyak yang ikut berperan juga. Maksudnya kayak mungkin Kim Go Eun akan bisa merasakan dia ada di situasi yang seperti itu dan pada akhirnya acting dia jadi semaksimal itu karena dukungan dari set yang bagus, pencahayaan yang bagus, terus arahan dari sutradaranya juga mungkin bagus, dukungan dari kayak para karakternya juga yang main di situ. Jadi semuanya jadi satu kesatuan yang membuat acting dia pun jadi keluar gitu di depan layar. Belum lagi kayak mungkin visual effects, kalau mungkin make up-nya dan segala macam. Karena beberapa kali juga aku nonton wawancara aktor gitu atau aktris, mereka bilang kayak once mereka udah pakai in costume, mereka pasti akan langsung berubah jadi switch. Iya, langsung jadi karakter itu gitu. Dan kostum pun juga sangat bisa membantu gitu. Karena kalau kita bisa lihat Hwarim tuh sama yang terakhir deh kayak Yumi misalnya, itu kan beda gitu. Walaupun sama-sama orang yang hidup di usia 30 tapi beda gitu, dengan kepribadian yang berbeda, dengan cara mereka menjalani hidup yang berbeda gitu. Dan detail-detail kecil itu yang kita pun juga perlu apresiasi gitu loh. Bahkan they even have like dialect coach, ya kan, physical coach buat koreografi membantu untuk gerakan syamannya kan. Iya, koreografer dan segala macam, orang-orang yang membantu si karakter ini tuh terbentuk gitu dari si aktor tersebut gitu. Dan tadi aku I love that you mentioned that bahkan co-star like pemain yang lainnya pun itu bisa membentuk si karakter tersebut ya kan. Like it's not solely the credit doesn't only goes to Kim Go Eun. That's why there is like supporting actors award ya kan. Karena mereka tuh they are supporting but their support actually affects a lot to the movie, to the whole production, to their co-star. Bahkan banyak sekali, nggak banyak sekali sih, mungkin bahkan beberapa kali
kejadian kayak di penghargaan seperti Oscar itu satu film yang menang bisa best supporting actor atau aktris, tapi yang best aktornya enggak dari film itu atau gitu. Best filmnya enggak. Iya, best filmnya enggak gitu karena bener. emang seberpengaruh itu si supporting character ini terhadap film itu sendiri dan juga karakter arc dari si pemeran utamanya kan sebenarnya gitu. Jadi banyak hal yang harus kita apresiasi dari sebuah produk drama Korea, makanya Korea Selatan sendiri termasuk negara yang bisa dibilang royal ngasih award. Iya nggak sih? Kalau kita lihat K-pop tuh kayaknya banyak gitu list award yang populer gitu kan, award show-nya gitu. Tapi ternyata di ranah drama atau karya sinema pun juga sebenarnya rame. Nggak cuman dari masing-masing stasiun TV yang punya drama sendiri-sendiri kayak KBS Drama Awards, MBC Drama Awards atau SBS Drama Awards, yang mana sebenarnya kalau mau dibilang apresiasi memang betul, tapi mungkin yang ini agak sentimennya agak beda sih kalau menurut aku. Soalnya ini tuh acara yang kamu buat untuk mengapresiasi pegawai kamu sendiri gitu loh maksudnya. Enggak seperti aku mendiskreditkan itu, tapi kayak karena pemenang MBC Drama Awards adalah drama-drama yang tayang di MBC aja gitu kan jadinya. Jadi emang kayak selebrasi lokal, ya gitu. Selebrasi company itu aja. Iya, gitu. bener. Selebrasi dari company itu aja. Tapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa dari situ pada akhirnya aktor-aktor atau aktris-aktris drama ini ngumpulin CV mereka kan buat ngebagus-bagusin CV mereka kan, karena nggak menutup kemungkinan juga nanti mereka akan main entah itu di drama TV lain atau di film lain atau pada akhirnya di sebuah produksi yang membuat mereka layak untuk masuk nominasi di Baeksang gitu maksudnya. Iya. Dan selain tadi untuk mengapresiasi, untuk selebrasi, menurut aku fungsi awards juga buat orang kayak aku yang sering banget dapat rekomendasi atau jadi penasaran gara-gara nonton awards terhadap film-film yang dibuat. Itu tuh ini alat yang bagus banget. Jadi ini tuh kayak semacam media yang kamu tempat nyari katalog drama atau film bagus gitu ya. Iya betul. Bener-bener. Terutama seperti Baeksang Art Award ini kan dia jurinya itu orang-orang dari seperti akademinya lah, The Academy The Academy of the Korea, dan mereka memang 60 orang sineas yang terdiri dari pembuat film ya. Dari berbagai bidang ya. Dari berbagai bidang, 60 orang itu. Dan itu we can say that it's safe to say that we trust them with their choice ya kan. Terus ya udah jadi kayak tadinya aku nonton award show cuma untuk nonton Lee Do Hyun mungkin atau orang-orang yang Lee Do Hyun nyebutin nama pacar gitu kan. Ya kan, nge-tweetin Lee Do Hyun mungkin itu kan seru ya. So geeky. Tapi at the end of the day ujung-ujungnya aku dapat segambreng list yang jadi mau nonton ini itulah, karena kayak misalkan aku nggak pernah dengar sebenarnya. Seriously, honestly, I've never heard about like that 12 The Day yang the best movie ya. Best movie. Tapi gara-gara nonton Baeksang Art Awards ini jadi jadi pengen deh gitu. Kok dapet ya, dia dapat grand prize, dia dapat best movies ya kan. Dan best actor juga buat Hwang Jung-min gitu. Iya betul. Jadi penasaran kan. Jadi how about you? Like do you sometimes do you look for movies or series just because they got the awards or nominations? Actually maksudnya kalau dalam konteks yang lebih luas gitu, nggak cuman di drama Korea aja, aku tuh pasti melakukan hal itu gitu. Mungkin kalau kita mau spesifik ini lebih ke Hollywood ya, karena kalau di Indonesia kadang-kadang FFI itu karena tayangnya di akhir tahun, jadi filmnya udah tayang duluan kan sebelumnya. Jadi kita bisa kayak nonton dulu kemudian FFI gitu. Kalau Oscars kadang-kadang film yang secara sinema belum disebar, belum ditayangin, terus nominasinya muncul baru kita bisa menyaksikannya di bioskop, entah di bioskop kadang, atau streaming. Tapi mostly the released one though, the one that's already been released. Iya, kadang-kadang ada beberapa yang seperti itu gitu. Betul. Tapi kalau kita balik lagi ke tadi pertanyaan kamu, aku juga melakukan hal yang sama gitu. Sometimes do that, right? Iya kayak karena untuk sebuah karya yang masuk ke penghargaan gede gitu, ini pasti ada sesuatu yang membuat orang-orang juri-juri itu memilih ini untuk jadi kandidat kategori mereka gitu. Jadi makanya kalau dilihat dari judul-judul yang ada di film di drama yang Baeksang ini, kayak beberapa ada yang udah ditonton, beberapa yang lainnya tuh kayak harus nggak ya gue tonton soalnya dia menang nih gitu. Kayaknya sayang deh kalau nggak ditonton gitu loh. Kayak The Worst of Evil gitu misalnya, kayak dia menang Best Director gitu. Kayak sebelumnya aku baca soal itu dan aku dapat sedikit informasi atau
exposure lah bisa dibilang kalau this is one of the best dramas gitu di streaming platform. Yet I still don't have time to watch gitu kan. Terus Me juga neither actually. Tapi jadi penasaran banget setelah ngelihat list pemenang. Wow. Iya bener-bener. Jadi kayak bener sih kalau misalkan ngelihat list kategori awards terus kita menjadikan itu sebagai sebuah patokan atau mungkin masukin itu jadi watch list kita. Aku rasa itu sebuah cara yang clever gitu. And it's fair, it's safe. It's safe, bener. Soalnya pasti kalau juri-juri itu aja ini tergantung sih ya. Kalau juri-juri itu aja bilang ini bagus, harusnya juga kita juga bagus dong gitu kan. I mean in the ideal situation gitu. Tapi banyak juga sebenarnya enggak juga sih jury's choice. Gitu. Yang apalagi dulu mungkin ya pas aku masih baru-baru ke dunia perfilman, dunia series. Baru-baru dia kesannya sekarang udah. Anda udah kayak Joko Anwar saya Anda bisa jadi salah satu juri gitu. No, I mean like when I was not really exposed to watching a lot of movies. Ya when I was young lah kita sebut. Ya sotoy dong, nonton Oscar gitu kan. Terus pengen tahu nih pemenang Daesangnya nih. Pas ditonton malah gak ngerti gitu kan atau enggak malah lebih ke boring gak sih? Tapi ada juga kasus dimana when I thought it was like that back then, tapi sekarang aku tonton kembali, ternyata malah jadi suka. Oh ternyata emang butuh kapasitas tertentu untuk meresapnya. Ada juga yang kayak gitu. Bener. So ya benar banget. Tapi untuk starter pack kayak bingung nih menonton apa, bucket list sudah habis. Well, the list of Daesang winner can be the help. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat ke pemenang Baeksang Arts Awards yang tahun ini ya, ada Moving, ada Mask Girl, yang mana kayak we're so happy they win, dude. Like, dan again tadi Kak Aaron bilang ada series atau film yang memang cuma supporting actors dan actress yang menang. Iya betul. Kayak Mask Girl kita. Mask Girl, Yeom Heran sama An Jae Hong yang adalah sebenarnya kayak bahkan Kimominya aja nggak menang gitu. Tapi emang mereka se-impactful itu dong performanya. Iya betul. Kayak they carry the story. Kalau nggak ada mereka, nggak ada cerita ini kan. Nggak ada cerita ini. They're the reason why Mask Girl is the way that Mask Girl like that. The reason why we love that so much. Betul. Setuju banget dan seneng gitu kalau drama yang emang menurut kita bagus terus kemudian menurut juri juga ternyata kita sama pikirannya sama juri gitu. Are we better than everyone? Cuman nih ngomongin soal juri terus kemudian ada lagi point of view di mana ada penghargaan kayak fan favorite gitu kan. People's choice gitu. Nah, ini tuh yang sering kali memunculkan kayak mau dibilang perlu perdebatan kayak mungkin perdebatan nggak sih atau mungkin iya ya. Maksudnya pilihan juri pun juga kan bisa diperdebatkan sebenarnya ya. Ya apapun sebenarnya bisa diperdebatkan betul. sih. Tapi terutama yang kayak fan favorite ini kan seringkali karena tergantung dari kayak how they market produk gitu kan. Atau mungkin bagaimana peran dari si pemeran utamanya ketika dia berakting di situ dan bagaimana dia interact ke fans dan segala macam yang membuat orang-orang kemudian jadi lebih tahu, jadi lebih terekspos dan kemudian kayak ketika dikasih pilihan kayaknya ini deh gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan ditonton ya mungkin bisa jadi bagus, mungkin bisa jadi juga not my cup of tea gitu. Tapi menurut kamu nih untuk sebuah penghargaan atau awarding kayak gini necessary nggak sih ada kayak fan favorite gitu? Well, I can say it's necessary asal memang kategorinya namanya ya popular awards, ya kan? Kita tidak ngomongin kualitas atau apa, memang film ini based on the popularity, makanya namanya juga popular award dan nggak apa-apa. Kalau menurut aku sih lebih ke mungkin para sineas ini atau orang-orang yang mengusung ide awards ini ingin lebih melibatkan para penonton ya kan. Kalau kita misalkan dilibatkan dalam sesuatu, aku milih ini sampai menang loh. I think fans also feel like they are appreciated, they are gara-gara gue didengar ya gara-gara. Tapi ya itu nanti kalau artisnya kena skandal ya nyesel gue milihnya. Iya betul. Lu sih yang milih dia kemarin kan gue bilang lu jangan milih dia gitu. Tuh kan dipilih lu. Gara-gara dipilih lu dia jadi lu. Ya tapi asal fair play sih, which is we cannot control that. Kita nggak bisa mengkontrol ke murnian hasilnya. Karena itu kan juga
how the fans works, we never know. Iya, dan sosialisasi dari award tersebut untuk kapan kita voting. Bahkan kita nggak tahu tiba-tiba kok ada popular awards, aku kok nggak ngerasa voting gitu kan. Nah, sosialisasi itu juga kita kan nggak yang bisa atur dan bisa kontrol ini tuh se-fair apa sih, atau mungkin mereka pun sebenarnya selected fans gitu loh. Iya kan? Dari regional Seoul doang mungkin atau dari Seoul yang RT berapa doang, itu kan tidak menyeluruh di Korea gitu. And we cannot control that. Tapi in terms of is it necessary, I think I can say it's yes. Karena ya itu keterlibatan fans, dan biar mereka nonton juga kan. Kalau misalkan nanti ada popular award nih, sedangkan the one that I'm rooting for will be nominated, I will be like watching that and turn on the TV and watch that, you know what I mean? Iya. Jadi but sometimes knowing that mungkin sebutlah aku suka Do Kyung-suk gitu. Terus knowing that he will be like in drama, terus kayak aku punya chance untuk vote, tapi aku belum nonton drama dia, I will vote for him anyway karena he's my favorite gitu loh maksudnya. Right. So we're not voting for the drama, we're voting for him. We're voting for him gitu. Sometimes that happen juga jadinya kan. Jadinya the will bias thing cannot be avoided gitu loh. Tapi itu akan terjadi dan susah dikontrol. Tapi again at the end of the day it's a celebration. So in that part kan bukan kritik, bukan kayak kualitas base banget gitu loh. Jadi it should be named popular award or people's choice. Tapi people's choice kayak lebih ke mewakili semua orang di dunia, bahkan nggak semua orang voting misalkan. Nggak bisa sih, tetap harus popular award. Popular ya. Aku kemudian kepikiran nih, kalau misalnya sometimes kan kalau kita nonton acara awarding itu yang kita saksikan, kita pengen tahu pemenangnya, tapi kadang-kadang yang menarik itu adalah how the fellow actors react to somebody when they're winning gitu kan. Like the display of the of the show itself. Iya sih, suka menarik. Nah, kadang-kadang kalau misalnya bagian popularity award ini gitu, karena aku yakin sih masyarakat yang datang ke situ, ya gue tau lah ini popularity award gitu ya kan, kadang-kadang kayak they have to maintain the happy face walaupun mungkin mereka sebenarnya agak salty atau mungkin kayaknya gue nonton dari drama itu kayak dia nggak bagus-bagus banget, kayak drama ini nggak bagus-bagus banget. Itu kan jadi salah satu sparks another debate online gitu loh, kayak apalagi kalau kita udah ngomongin netizen gitu kan, pasti kayak reaksi ini ketika ini menang gitu, kayak ada apa ya kayak gitu-gitu kan. Bener-bener. Dan apalagi yang ke gap camera ya, entah itu fans camera atau enggak yang kamera officialnya gitu. Iya benar. Iya sih, that's really interesting. Dan juga kayak sih kalau misalnya kalau kamu jadi yang menang tapi ternyata kamu dianggap kayaknya nggak bagus-bagus banget tapi kok menang gitu. Atau enggak dianggap itu mah award ecek-ecek kayak intermission doang. Iya benar-benar. Kamu sebagai yang menang, kamu nggak akan ngerasa awkward gak sih di industri ini? Kalau aku, I think it depends on the person. Like at the end of the day, I won an award, gue bodo amat gitu. Tapi iya sih pada saat if you're Taylor Swift mungkin kayak you don't give a iya sih, pas momen itunya iya. Apalagi itu jadi kayak malah lebih populer diskusi itu atau segmen itu dibandingkan dengan achievement The Man. Kayak malah jadi kayak Crystal sama Do Kyung-suk ngelihat performance-nya siapa gitu kan waktu itu siapa? Control the Pain. And it was so viral karena benar. Karena itu dia enggak itu pure gitu asli, dan itu menarik. Awkward for the winners tapi ya udah sih gitu, kayak you won anyway. Kayak menurut aku sih, what do you think? Kayak do you think it's necessary? That's the big question, right? I want to know your opinion. The fan favorite? Yeah, the fan favorite or the popular award? Atau harus misah acara aja khusus fan-fan, kumpulan fan-fan favorite? I think so ya. Kayak aku pikir acara seperti Baeksang gitu harusnya nggak ada campur tangan fans sih. Jadi make it like exclusively for the jury's choice gitu, karena pada akhirnya itu yang membuat kita sebagai publik dan orang yang mengkonsumsi media bisa ngasih boundaries gitu jadinya. Iya, dan jadinya pegangannya beda. Ini emang pegangan kita kalau kita mau nonton like critic selections gitu loh, kayak jury selections. Jadi dan ini di sini nggak akan ada kategori fan favorites anyway gitu maksudnya. Jadi kayak lebih baik sih kategori kayak fan favorite itu exist di award yang memang
khusus voters komersial, betul. Commercially kayak made Kids gitu. Choice Award, Teen Choice Award sama People's Choice Award-nya Nickelodeon itu emang acara hajatan Nickelodeon yang memang ya selama ini ngandelin voters, ngandelin karena tweets, engagement gitu. itu kan yang mereka cari kan betul. engagement sama sama fans gitu and kan. it's usually like the main purpose is for fun. Iya. Kan? Enggak, jadi kayak apa ya? Kalau satu award itu dibentuk dan semuanya adalah dipilih oleh fans, jadi nggak akan ada yang awkward karena pada akhirnya kan semuanya voters gitu. Betul. Sementara kalau satu award besar yang emang ada juri, terus kemudian ada kategori lain yang fan favorite, itu kayak I don't know. Jomplang ya, jadi kayak it just feels it gives the burden to the winner, kayak mereka harus menghadapi orang-orang yang tadinya tuh kayaknya konteksnya selama sejam pertama ini serius banget gitu. Sementara gue menang di fan favorite yang kayak gitu. iya gitu loh. Kayak kurang prestigious ya jadinya. Iya. Jadi out of place. Bener, aku sebenarnya kalau dipikir kalau mau disebut kayak is it necessary or not, it is necessary, tapi dalam situasi yang awarding yang lain gitu. Yang berbeda. Kalau konsepnya kayak misalkan Baeksang atau setara ini, aku rasa harusnya sih nggak ada yang fan favorite gitu ya. Iya, jadi lebih ini juga, jadi lebih rapi aja gitu di acara satu acara yang memang udah terlihat prestigious dari awal tuh tentang critic choice ya kan. Iya, atau mungkin kayak misalkan KBS Drama Awards gitu yang mereka penentuan pemenangnya adalah dari voters pengguna aplikasinya KBS gitu misalnya. Jadi kan udah karuan tuh yang menang adalah memang ya mana drama yang banyak ditonton aja, nggak terlepas dari apakah kritikus suka atau tidak gitu kan. Maksudnya yang kayak gitu akan lebih nggak apa-apa kalau ada fan choice kayak KBS Drama Awards, SBS Drama Awards, MBC Drama Awards yang memang kayak tadi Mamal bilang fungsinya adalah kayak Nickelodeon itu, kayak ini selebrasi aja, perayaan akhir tahun, ngabisin budget gitu. Kayak ayo kita selebrasi gitu. Kalau misalnya kategori yang usung atau disupport sama brand atau produk tertentu Kak, kayak what do you think about that? What's your thoughts? That's interesting. In terms of Baeksang, kalau menurut aku yang itu masih oke. Yang itu masih oke karena kita tidak bisa menutupi fakta bahwa this award is also very expensive dan juga ada sponsor kan. Kalau yang itu aku masih nggak apa-apa karena apresiasi yang diberikan kepada orang yang memberikan modal gitu gak sih? Iya, tapi kalau misalkan pemilihnya juga orang yang memberikan modal, nih dia pengennya yang menang siapa? Itu juga jadinya harus ada awkwardness-nya jadi gini. Oke, lo favoritnya dia ya. Jadi kayak ketika dipanggil gitu kan, and the winner is Ron misalkan, dan aku nih yang pengen Karon menang tuh kayak dia favoritnya ini ya. Tetap ada gitu. Tendensi julidnya ya. Ada tendensi julid. Apapun sebenarnya kalau diulik lagi ada sih ruang untuk julid. Itu tergantung dari hati nurani sih. Tapi iya benar, kalau when it comes to like sponsorship ya. Ternyata di Baeksang itu pernah ada satu kategori yang exist terus sudah nggak exist lagi, padahal menurut aku harusnya ini tetap ada sampai sekarang. Apa tuh kategori apa? Kategorinya Best Original Soundtrack. Iya, karena kan betul. Kayak drama Korea itu nggak bisa kalau nggak ada soundtrack gitu. Tapi sadly kategori ini cuman ada sampai tahun 2014. Padahal soundtrack itu background scores soundtrack itu tuh it really like plays an amazing part kayak how to build the kita sebagai penonton bisa connect sama storyline-nya, sama nuansa yang ditampilkannya gitu. Dan look at that, kalau misalkan kamu lihat chart sekarang yang lagi rame adalah soundtracknya Lovely Runner gitu maksudku. Kayak of course that's the popularity gitu, tapi harusnya itu bisa jadi satu pertimbangan untuk keep this category gitu loh. Ngasih apresiasi buat dia. Mungkin sekarang kayaknya aku waktu di GDA, I think I heard one category it's about like the OST, right? The original soundtrack. Mungkin sekarang permusikan, walaupun itu di film atau series, itu disimpannya di Music Award mungkin kali ya.
Ya enggak sih? Mungkin Korea ingin membuatnya seperti itu, padahal if it's like soundtrack of films and drama ya harus juga diajak di penghargaan series dan drama, series dan film gitu. Iya, makanya kayak 2014 terakhir. Jadi wah gila, soundtrack drama post Legend, 2014 itu banyak loh yang bagus, kayak soundtracknya Goblin kayak misalnya kan, kayak berapa lama tuh Ailey di chart nomor 1 gitu kan, yang what is the title, I Miss You Like the First Snow or something, yang itu. Ada sih drama Korea yang enggak heavy tuh di soundtrack gitu, kayak even moving gak sih, kayak iya, enggak yang tiba-tiba lagu enggak sih. Iya. Ya tapi background score-nya justru moving tuh the music main. Ya the music like not the soundtrack as in song gitu, tapi lebih ke yang the music within the story. Tapi ada kan kalau itu di technical award kan, kalau di Paeksang Award masih ada di part itu gitu. So itu mungkin ya mereka ingin menitik beratkan ke ya, kalaupun musik itu musik yang background score gitu, bukan lagunya. So the song wise should go to music awards gitu kali. Iya mungkin ya. Jadi ada apa namanya ranah yang kemudian mereka putuskan kayak ini harusnya masuknya ke sini gitu. Jadi betul. supaya kita bisa fokus ke kreatif secara cerita, technical, acting dan segala macam. Iya benar. Ini ngomong-ngomong soal Baeksang Art Awards, ada beberapa yang kita udah tonton dan menang, yang seperti Moving dan juga Mask Girl. Tapi ada judul-judul yang menang juga, cuman aku nggak tahu apakah kamu sudah nonton atau enggak. Kalau aku sih sejujurnya belum nih. Ada 3 judul yang menarik perhatian. Yang pertama adalah The Worst of Evil. Kenapa ini menarik perhatian? Karena kemarin pas ketemu Ji Chang-wook dia sempat nyebut ini. Wih, sombong ketemu Ji Chang-wook. Terus selain itu bisa jadi aku juga penasaran banget soalnya karena Ji Chang-wook yang kita tonton terakhir itu, yang aku tonton terakhir itu di Samdal. Terus pengen lihat Ji Chang-wook yang lebih ke action drama, yang lebih crime drama gitu. Betul, dan dalam statement dia bilang kayak it's an enjoyable work with the director juga. Jadi kayak aku that's intriguing for me. I really want to see. Iya gitu. Nah, terus ada juga My Dearest sama Night Flower. Nah, dari 3 ini aku tadi udah nyebut 1 ya, The Worst of Evil. Kalau kamu apakah sama atau kamu ada, kalau dalam waktu dekat kamu punya waktu untuk binge, which one will you choose? Sebenarnya dua-duanya jadi kayak dua-duanya ini 3 loh tadi. Otomatis ya, selain The Worst of Evil maksudnya. Betul. My Dearest sama Night Flower jadi penasaran sih dua-duanya, kayak it's on my bucket list. Karena best actor terus best actress gitu. Iya, kayak mereka sebagus apa? I know Nam Gong Min, yes, Honey Lee, yes, I know di sini tuh sebagus gimana apa? Gitu. Iya, benar. Iya nggak sih? Karun juga nggak? Iya, karena kayak kita mau ngomongin best actress nih, misalnya Baeksang gitu. Han Hyo-joo menurut aku di movie bagus banget. Yang pemeran Kim Mo-mi 3 orang tuh di Mask Girl juga bagus banget gitu. Kenapa Honey Lee yang menang? Nah, jadi kayak gitu loh. Jadi pengen apa yang Honey Lee bawa nih? Betul. Yang dia tampilkan sampai juri tuh kayak oke, lo menang best actress gitu. Yang that's the one reason. That's the one reason. Oke, bucket list ya. Tiga-tiganya sih jadinya. Jadi kalau The Worst of Evil mungkin bisa lebih gampang karena bisa ditonton di Disney Plus kan. Yeah, jadi bisa kayak cepet. Kayaknya harusnya cepat atau lambat My Dearest sama Night Flower harusnya udah bakal ada di OTT juga sih. Iya. Nah, by the way soal OTT, baru-baru ini nih Korea Selatan juga punya awards khusus untuk drakor-drakor yang tayang di OTT, kayak misalkan Netflix, kayak misalnya Disney Plus, Season, Apple TV Plus bahkan, terus juga KAO TV, Kopang Play dan segala macam. TV kan juga rame juga gitu. Jadi bukan kayak drama yang tadinya di TV nasional atau yang tadinya di TV terus jadi pindah ke OTT pada akhirnya setelah tamat, karena tapi ini memang khusus dibuat untuk Netflix series, kayak Netflix atau original misalkan. Kayak Disney Plus original series gitu. Jadi ada penghargaan ini sebenarnya spin-off dari Blue Dragon Awards. Blue Dragon Awards ini salah satu yang bergengsi juga di Korea Selatan, yang emang ditujukannya untuk film layar lebar, dan kemudian mereka bikinlah Blue Dragon Series Awards. Jadi hopefully spin-off-nya ini bisa sepopuler Blue Dragon-nya gitu, yang buat filmnya gitu. Karena sebenarnya ini sebuah award yang mau nggak mau pada akhirnya akan harus ada nggak sih? Iya. Gitu gak sih? Tapi kalau aku tanya, what's your most what are you looking forward to when it comes to Netflix upcomings? Oh my god. Wait.
Sebenarnya kalau aku lebih nunggu TV. Squid Game 2? Kalau aku lebih nunggu TV bikin Yumi Cells 3 sebenarnya. Tetep ya. Gak soalnya gimana ya? Yumi Cells tuh bagus banget gitu loh maksudnya kayak dan aku butuh kelanjutan dari karakter developmentnya Yumi gitu dan terlebih lagi kayak supporting charactering si Cells-nya ini yang mana sebenarnya kayaknya nanti harus ada award untuk best animated drama TV gitu loh, kayak gitu. Tapi kan karena sekarang yang ada ini cuma Yumi doang gitu kan, jadi kayak ya udah general aja jatuhnya gitu. Tapi untungnya udah ada si Blue Dragon Series Awards ini, jadi mungkin akan ada tuh tempat. Kategori, ada tempat buat mereka gitu. But do you smell the third season though? Aku merasa they will continue it to the third season. Tapi aku pribadi merasa Kim Go-eun yang lebih ingin rehat dari Yumi supaya dia bisa ngerjain proyek yang lain. Iya betul. Dan it works for her karena tiba-tiba dia Exuma dan segala macam gitu loh. Jadi kayak buat aku nggak apa-apa kalau misalkan ada aktor atau aktris yang mau memilih untuk berhenti dulu untuk memerankan sebuah peran yang udah ikonik buat mereka untuk mendalami yang lain terus sukses di tempat itu gitu loh maksudnya. Please take your time Kim Go-eun gitu ya. Karena kayak setelah Yumi kan Kim Go-eun di Little Women terus juga di Exuma dan segala macam kan, maksudnya kayak dia memilih karakter-karakter dan peran-peran yang emang secara persiapan tuh butuh sesuatu yang lebih dan aku bukan aktor ataupun aktris tapi aku tahu ini pasti menantang buat kamu gitu. Dan sebagai fans itu sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat. Karena ada waktunya nanti Kim Go-eun akan aku udah siap nih buat Yumi lagi gitu. Iya, dan namanya juga manusia. We cannot switch like from becoming A to B in that just takes years sometimes. Yes, I mean, betul. Ya kan? Dan kalau itu bagus dan bisa kembali ke Yumi, ya kan? Setelah lamanya, berbagai setelah jadi shaman, setelah jadi itu akan memberikan banyak banget nuance buat dia ketika mengeksplor karakter Yumi pada akhirnya dan it will make this drama even better gitu loh. Oke, aku aminin buat Yumi Cells season 3. Karena sekarang kan Yumi Cells ini intermezzo aja sih. Yumi Cells kan sekarang lagi mau ada film layar lebar. Jadi kayaknya emang mereka mau mempertahankan IP-nya sebelum nanti bakal dilanjutkan lagi ke season 3 karena secara webtoon pun sebenarnya kan masih ada cowok ketiga nih yang belum di-reveal gitu. Siapa sih cowok ketiganya dan seperti apa perjalanan Yumi akhirnya menemukan cinta karena basically main plotnya kan sebenarnya itu. Oke. Terus tentu saja Squid Game 2. Do you even like excited? I like that. I am excited. I am excited. When they announced that they will make the second one, come on, bring it on. Karena I enjoy it. It was fun. I mean, it's fun. It's scary. It's different at that time to actually come up with that gaming idea. Dan itu idenya tuh dari game-game anak kecil gitu kan. Gimana game anak kecil yang harusnya cute, harmless, tapi jadi justru ajang maut gitu kan. I'm excited for that. Dan juga Resident Playbook. Sebelum ke situ aku mau ngomentarin Squid Game 2. Kalau sebenarnya Squid Game 2 aku lebih ke kayak let's see. Gitu. Let's see. Apa nih yang akan dibawa sekarang setelah I don't really you don't really enjoy the first one? As much as I enjoy the first one, like the thrill and everything gitu, but aku masih yakin bahwa ini cuman menang marketing menurut aku. Jadi karena ada banyak sekali yang lain yang sebenarnya bisa loh sebenarnya kalau lo marketingnya sama kayak ini segede itu budgetnya, lo bisa juga nih bisa mendapatkan penonton sebanyak itu gitu. Iya, atau perhatian sebesar itu gitu. Sebanyak ini. Iya benar. Jadi aku takutnya seperti serial jadi sesuatu Netflix yang lain gitu loh. Iya, jadi sesuatu yang sebenarnya nggak perlu loh ada season 2-nya gitu. When something is not broken you don't have to mend it. Nah, takutnya kayak gitu. Tapi karena ini sudah official dan mereka udah upcoming gitu kan, udah pasti tayang. Well, just bring it on, you know, like ayo kita lihat. Makanya aku bilang kayak aku just wait and see. Kalau wait and see. Wait and see. Soalnya aku tidak mau kayak berharap enggak kayak, dan aku juga nggak mau bilang I don't think I will like it, enggak juga gitu. Jadi let's wait and see karena seperti kemunculan Blue Dragon Series Awards ini, this Squid Game 2 kayaknya inevitably I will watch it gitu kayak. Iya, dan kita lihat performanya di Blue Dragon Series Awards ini apakah akan it will be as success as the first one atau I don't think sampai sejauh ini kan belum ada ya yang mengalahkan Squid Game pertama gitu ya.
belum ada gitu. Tapi let's see how they sebesar apa skala yang mereka tawarkan. Karena pasti duitnya kan udah banyak banget nih, ya kan, dan nggak mungkin akan dibuat receh kan. Jadi lebih ke situnya sih. Tapi excited, kalau aku biasa aja. Aku lebih excited ke Resident Playbook karena ini mungkin bentuk kerinduan terhadap Hospital Playlist sebenarnya. Itu kan tipe drakor yang nggak ada konflik ya sebenarnya ya, tapi they can make us keep watching it gitu, like every episode. Itu tentang tugas mereka, daily basis mereka memang selalu kayak gitu. Tapi the magnet is on that day to day. Konfliknya tuh lays on. Dan aku merasa kayak nggak mudah untuk membuat sebuah cerita yang sebenarnya datar tapi tetap menarik gitu. Nah, tapi aku mengerti kenapa para cast dan sutradara akhirnya memutuskan untuk ini harus berhenti dulu, kalau enggak kita semua fatigue gitu kan. Betul. Nah, aku senang karena pada akhirnya mereka melanjutkan cerita-cerita itu lewat spin-off gitu. Betul, dan memang harusnya seperti itu. Ketika mereka tidak siap dengan sesuatu atau belum siap atau ingin menyuguhkan hal yang tidak gampang dibosani ya, memang harus just take your time. Tidak seperti Game of Thrones 8, tidak harus sebenarnya fulfill like fan service kayak gitu, nggak usah. Just take your time. Bener kayak tadi persiapan Kim Go Eun misalkan untuk kembali ke Yumi Cell atau kembali ke genre lain gitu ya setelah Hexuma dan Little Women, take as much time as you can. Karena pada akhirnya make sure that the preparation is like betul. It's paid off gitu loh. Karena pada akhirnya kita sebagai penonton akan bisa melihat itu. Kalau setelah satu ini selesai kemudian nggak selang beberapa bulan dia muncul lagi di drama lain tapi ternyata karakternya sama-sama aja, itu tuh kayak apa yang baru? Park Seo Joon. Pak Min Young sih lebih. Pak Min Young. Let's rant about them. Iya, kayak aku tapi iya sih. Iya. Kedua ini, tapi emang. So they need the actors dan the actress, they need time to actually enjoy life gitu, recharge gitu, bener. Supaya nanti ketika mereka muncul, kita nggak melihat orang yang sama lagi di judul yang berbeda gitu. You always provide and satisfied people with different type of stories or the quality of their acting, character development, preparation juga itu akan terlihat, bener kata Karol. Benar. Itu kita nggak bisa dibohongi karena ya kita sebagai apalagi kita penonton yang judgementnya tinggi, kayak yang pengennya tuh nuntutnya banyak gitu kan. Iya, Songkang aja main di berapa drama dan semuanya itu beda loh karakternya. Itu aja masih dibilang sama semua orang sama. Betul. Enggak, Sweet Home dia tuh beda loh. Navilera itu beda banget loh. Love Alarm itu beda. Jadi ngebelain ya. Cuman dalam konteks yang dia main 3 karakter yang berbeda di 3 drama berbeda aja, orang bisa melihat itu sebagai sosok yang sama gitu. Tapi mungkin masalahnya adalah pembawaan dia sama. Mungkin gimana dengan orang yang atau aktor dan aktris yang memilih untuk tampil 3 bulan sekali di TV dengan karakternya nggak jauh berbeda. Iya gitu. betul. Maksudnya kayak gimana mereka nggak dapat aja kritik? Songkang aja yang karakternya tuh dia udah usahakan banget, beda banget dari aku. Tetap aja kayak Songkang is being Songkang gitu. Sama aja dia di sini kayak sama aja. Kalau aktor Bollywood tuh Salman Khan. Padahal aku mendengar komentar itu kayak mohon maaf enggak ya, Songkang di Navilera itu beda banget sama Songkang di Love Alarm, itu benar-benar beda banget kayak. But no, again it's like our own judgment. Iya. Probably because we like Songkang already. Iya. Tapi iya sih kayak aku ngelihat Do Kyung Soo itu pemilihan. Okay, I don't have to finish that sentence. Let's wrap it up. Terus next yang mungkin agak sedikit memunculkan antisipasi adalah Cashiro. Ini salah satu superhero drama juga. Kayak kemarin kita udah punya Moving, sekarang sedang tayang Atypical Family. Nah, nanti ada Cashiro nih. Apalagi nih yang akan mereka tampilkan dalam genre superhero ini, karena mungkin kalau genre ini kan belum terlalu banyak sajiannya, jadi kita masih bisa kayak belum fatigue lah ya, masih ada keinginan untuk melihat, kayak masih zombie. Ada kesan fresh yang ditayangkan. Nggak kayak zombie yang kayak ntar 2 bulan muncul zombie ini, zombie itu, zombie ini. Karena memang pada ketika kita nonton bukan superhero yang memang sudah kita fatigue yang dibawakan oleh perusahaan besar itu loh. Tapi ini superhero yang tetap drama, tetap crime sebenarnya ya genrenya, tapi menyuguhkan karakter-karakter yang punya kemampuan lebih dari yang lain, like metahuman gitu ya. Serunya lagi adalah kita diajak menyelam ke karakternya itu di Moving gitu, dan itu yang membuat the whole season 20 episode itu worth
to watch banget gitu, kayak worth my time banget. Nah, ini kalau yang ini totally biased. One of the upcoming drama ini totally biased. When Life Gives You Tangerine, ini Ayu sama Pak Bogom. Totally biased because I love them both. Like, I know you finally they will act together gitu. Kayak aku nggak tahu apa yang akan aku expect dari drama ini. Kan nanti OST-nya akan dari Do Kyung Soo kan. mati deh Karon. Udah bisa tenang hidupnya. Kayak itu kayak mencak tuh bisa in slow mo, mencak ngereok in slow mo, kayak it's never ready. dengan background score-nya. Oh my god, I cannot wait. Jadi ini mungkin juga pendengar akan interest atau tertarik juga, mungkin Squid Game 2 ada When Life Gives You Tangerine. Mungkin awal tahun depan bakal ada Resident Playbook sama Keshiro. Mungkin Keshiro juga di sekitar akhir tahun mungkin akan tayang. Jadi lo to look forward to sebelum nanti Baeksang Arts Award selanjutnya. Siapa tahu nama-nama ini atau judul ini akan masuk ke dalam nominasi si Baeksang Arts Award. Dan juga Blue Dragon Series Award. Blue Dragon Series Awards, benar. Oke. Ayo kita ramein. Kita berharap semuanya akan mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan kerja keras mereka, yang karena itulah fungsi utama hakikat dari penghargaan gitu ya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat Korean Cultural Center Indonesia karena udah mempercayakan podcast Ngedrakor untuk kolaborasi di seri Neverending K-drama di 2024 ini. Hopefully kita bisa kolaborasi lagi di next time. Dan buat kamu yang udah dengerin, makasih banget udah support acaranya, udah komen-komen juga di Spotify kita. Dan ya, jangan lupa dengarkan episode 5 juga. Bener banget, jangan lupa dengerin episode 1, 3, 5 di Drakor Class. Dan kita ada episode 2, 4, 6 di podcast Ngedrakor. Kita ketemu lagi di episode reguler. Annyeong.